Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, anak cerdas, anak kreatif? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Us dengan materi jenis paragraf berdasarkan isi. Minggu lalu kita sudah belajar jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Pagi ini kita akan belajar jenis paragraf berdasarkan isi. Ini adalah tambahan materi karena di buku cetak tidak ada. Bahasa Indonesia kelas 5. Paragraf yang pertama adalah narasi. Narasi adalah paragraf yang berisi cerita suatu peristiwa. Ada unsur tokoh dan alur cerita. Contoh, di suatu pagi yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Sang kakek tak terasa ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara hewan yang nyaring. Namun ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Nah, dalam paragraf itu diterangkan ada Elsa. Elsa itu adalah tokoh cerita. Kemudian ada alur ceritanya dari pagi kemudian ke hutan. Nah, itu namanya alur cerita. Sehingga paragraf itu dinamakan dengan paragraf narasi. Paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang berisi gambaran suatu objek atau suasana. Contohnya, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang familiar di masyarakat. Bentuk hewan ini sekilas mirip harimau dalam ukuran kecil. Sama seperti harimau, kucing mempunyai kumis dan bulu yang tebal di kulitnya. Morfologi atau bentuk bulu kucing sangatlah bervariasi. Ada beberapa kucing yang bulunya mempunyai pola yang khas, dan ada beberapa jenis lainnya yang bulunya tidak mempunyai pola. Bahkan ada jenis-jenis kucing yang tidak mempunyai bulu sama sekali. Nah, dalam paragraf ini menggambarkan seekor kucing. Maka orang yang membaca paragraf ini akan mempunyai gambaran bahwa kucing itu seperti harimau kecil, mempunyai kumis, kemudian mempunyai bulu. Nah, maka ini dikatakan sebagai paragraf deskripsi. Paragraf argumentasi, yakni paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan bukti dan alasan. Contohnya, menurut WHO, penyakit dengan jumlah terbanyak di setiap negara adalah penyakit jantung. Penyebab penyakit jantung adalah pola hidup yang tidak sehat, seperti suka makan makanan berlemak, minum kopi setiap hari, jarang olahraga, dan suka makanan siap saji. Hal tersebut mengakibatkan menumpuknya lemak pada pembuluh darah dan meningkatnya kerja jantung. Akibatnya, jantung mengalami kegagalan kerja dan bisa berdampak kematian. Nah, di sini ada sebuah ide atau gagasan bahwa menyatakan penyakit yang banyak terjadi di suatu negara adalah penyakit jantung, dan di situ disebutkan alasan-alasannya. Maka di situ dikatakan sebagai paragraf argumentasi. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf berisi petunjuk atau membuat sesuatu atau tips-tips atau cara-cara. Contohnya,
Pohon anggur di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Masukkan hasil tumbukan itu dengan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu, ramuan tersebut kita dinginkan, dan setelah dingin baru kita gunakan untuk membersihkan wajah. Insya Allah kulit wajah akan kelihatan bersih dan berseri-seri. Nah, dalam paragraf ini disampaikan ada caranya. Nah, di situ ada cara membuat sesuatu. Maka di sini dikatakan bahwa paragraf ini disebut paragraf eksposisi. Paragraf persuasif, yaitu paragraf yang berisi meyakinkan, menghimbau, mengajak pembaca sehingga terpengaruh. Contohnya, membaca merupakan aktivitas yang banyak manfaatnya. Dengan membaca, ilmu serta wawasan kita akan semakin luas, menjadikan kita tidak akan tertinggal oleh zaman yang semakin maju. Selain bermanfaat, membaca juga adalah kegiatan yang begitu menyenangkan. Membaca buku memiliki manfaat juga untuk membuat otak menjadi lebih fresh dan tidak tegang. Oleh sebab itu, marilah menciptakan budaya membaca, sebab membaca dapat memperluas wawasan dan juga menenangkan suasana hati. Nah, di dalam paragraf ini ada kata-kata marilah. Ini adalah sebuah ajakan. Maka paragraf ini dikatakan sebagai paragraf persuasif. Nah, anak-anakku semuanya, itu jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Semoga nanti bermanfaat, karena ini nanti akan juga sebagai bahan untuk kalian UN di kelas 6. Sekian dari Bu, semoga bermanfaat dan kalian lebih paham. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.